Setiap aku marah sama suami, atau ada pemicunya sedikit, aku bisa meledak. Jadi aku bisa sambil nangis, sambil histeris, sambil ingin menyakiti diri sendiri. Itu aku juga kaget kenapa aku seperti itu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, seperti yang ada di judul, aku bakalan bercerita. Jadi kali ini aku untuk pertama kalinya, nggak pertama kali sih, setelah sekian lama aku nggak bikin video yang bicara di depan kamera seperti ini. Sebenarnya aku deg-degan dan agak malu ya. Ini aku pakai filter supaya aku pede. Kenapa emangnya kalau aku pakai filter nggak boleh? Jadi di video kali ini aku mau cerita awal mula aku suka journaling. Kenapa aku suka journaling gitu? Nah, yang pertama adalah perjalanan aku sebelum mengenal journaling. Jadi yang pertama itu karena aku tuh awalnya suka banget menulis diary. Ya waktu itu dari kelas 4 SD kalau nggak salah. Jadi aku tuh punya binder gitu kan, dan itu isinya bener-bener isi curhatan aku semuanya. Dan itu ternyata setelah dibaca sekarang itu ternyata sangat jamet, sangat cringe, sangat. Contohnya itu aku pernah nulis, ya Allah, alhamdulillah, aku seneng banget. Itu pakai caps lock semua hurufnya. Aku seneng banget, ya Allah, aku bener-bener beruntung hidup di dunia ini karena besok itu hari Jumat dan besok itu adalah ulang tahun Trans 7 yang ke-10. Hal-hal yang receh-receh itu aku tulis di diary itu. Begitu pula kalau misalkan aku lagi sedih, aku bakalan tulis apapun gitu. Kalau misalkan aku lagi marah, lagi sedih, aku tulis semuanya di diary itu ya. Nah, itu berlanjut sampai SMP. Sampai SMP aku nulis terus. Dan pas lagi aku udah SMA, aku berhenti karena pas aku ngeliat buku catatan keramat itu, mata aku tuh perih banget gitu kalau baca-baca seperti itu ya. Waktu itu aku kayak, ya ampun, aku lagi ngapain sih kayak gini, kayak merasa geli sendiri gitu. Sejak itu aku sama sekali nggak pernah memegang diary-diary itu lagi gitu. Sampai aku lulus SMA, terus aku langsung kerja kan waktu itu. Nah, waktu aku nikah ini, jadi aku tuh emang tipenya bucin parah kalau udah jatuh cinta ya. Jadi waktu itu aku kayak nulis puisi. Kalau dibaca sekarang geli banget. Waktu itu jadi aku sering nulis, tapi nulis aku tuh untuk entertain kali ya, untuk hiburan aja gitu, bukan untuk yang perasaan yang dalam. Nah, karena masa-masa remaja aku ini malah justru aku tuh nggak nulis sama sekali tentang kesedihan aku, emosi-emosi aku yang lain, kayak misalnya perasaan sedih, perasaan marah. Waktu itu tuh aku lebih sering memendam perasaan-perasaan seperti itu. Jadi aku tuh berusaha semaksimal mungkin aku tuh bahagia terus gitu, padahal enggak gitu, aslinya enggak. Nah, selain aku suka memendam semua perasaan itu, aku juga tipe orang yang sensitif banget gitu, baperan. Ya emang sensitif itu gitu. Jadi kalau ada orang berkata apa, itu aku masukin ke hati, tapi aku nggak keluarin gitu loh. Jadi semuanya itu aku terima ke dalam tubuh aku, tapi aku nggak mengekspresikannya gitu loh. Tapi aku nggak menunjukkan bahwa aku itu kesel sama perkataan dia, aku tuh marah gitu sama perkataan dia, aku nggak terima sama apa yang dia omongin tentang aku, kayak gitu misalnya ya. Nah, jadi kayak gitu, misalkan aku ngerasain apapun, aku tuh langsung bakal memendam semuanya gitu. Tanpa sadar itu tuh bisa jadi racun di dalam tubuh aku gitu. Nah, itu selama bertahun-tahun aku seperti itu, teman-teman. Nah, pokoknya aku tipe orang yang sensitif, baperan, terus people pleaser juga, udah lengkap. Padahal remaja itu kan masa-masa yang bener-bener peralihan gitu kan. Itu tuh kayak emosinya pasti meledak-ledak gitu ya, kalau kita marah, kalau kita capek atau apa gitu. Tapi aku nggak pernah yang kayak mengungkapkan itu ke dalam puisi atau apapun, tapi aku simpan di dalam diri aku sendiri. Dan ternyata pas lagi aku nikah, itu tuh kayak jadi bumerang buat diri aku sama pasangan aku. Nah, ternyata aku belum selesai sama diri aku sendiri. Nah, karena waktu itu ya pas aku kan langsung hamil, aku nikah terus sebulan itu aku langsung hamil. Dan waktu itu langsung aku tuh kayak overthinking banget karena aku Nah, di situ aku ada ketakutan yang besar banget karena aku takut aku nggak bisa menjadi ibu gitu. Pastinya aku belum menyadari kenapa gitu ya, karena setiap aku marah sama suami, atau ada pemicunya sedikit, aku bisa meledak. Jadi aku bisa sambil nangis, sambil histeris, sambil ingin menyakiti diri sendiri. Nah, itu aku juga kaget kenapa aku seperti itu gitu. Dan itu alhamdulillahnya suami aku tuh kayak sabar banget dan bisa menghadapi itu gitu.
bisa menghandle aku gitu. Nah, aku pernah lah pengen cerita gitu kan ke teman deket aku gitu, gimana sih biar emosi aku itu dikeluarin gitu ya, intinya yang pokoknya energi negatif yang menumpuk bertahun-tahun itu selama aku menjadi remaja itu. Mungkin banyak hal yang aku laluin gitu ya, mungkin itu bisa karena dari keluarga aku, dari hubungan aku gitu sama orang lain dan sekitarnya kayak gitu. Itu mungkin menumpuk dan aku tuh pengen keluarin itu semua gitu, tapi aku sama sekali nggak bisa terbuka sama orang gitu. Nah, karena aku kayak nggak mau dijudge aja gitu, aku nggak mau kayak terlihat menyedihkan gitu. Nah, jadi nah setelah ada suami aku, dia tuh bener-bener bikin aku safe gitu. Nah, dari sana aku akhirnya bisa tuh pelan-pelan menceritakan semuanya kepada suami aku. Nah, pokoknya cerita semuanya kayak gitu. Tapi aku masih mencari-cari ya cara agar yang lebih powerful gitu. Kita tuh lebih unfilter aja gitu mengungkapinya. Dan aku nemu satu video itu tentang journaling, dan itu mirip-mirip sama kalau kita bikin diary gitu kan. Nah, ternyata itu tuh beda banget. Kalau journaling itu lebih banyak jenisnya dan lebih deep lagi gitu. Nah, dari sana aku coba tuh. Nah, dari situ aku mulai pelan-pelan lagi nulis, tapi aku nggak langsung mengungkapkan isi perasaan aku di buku itu, enggak ya. Aku mulai dari bullet journal dulu, yang jenisnya itu memperbaiki diri gitu, memperbaiki kebiasaan kita kan. Bisa ada habit tracker, ada mood tracker, ada rencana apa gitu kan. Nah, itu aku mulainya dari situ dulu gitu. Nah, pelan-pelan aku beralih ke jurnal yang lain, misalnya morning journal atau jurnal bersyukur kayak gitu, jurnal gratitude yang setiap pagi kita harus menuliskan tiga hal yang membuat kita bersyukur kayak gitu. Nah, dari situlah alhamdulillahnya sampai sekarang, sampai anak aku udah usia mau hampir 5 tahun, aku lebih bisa mengenal diriku sendiri. Padahal nah ini dia, aku jadi menemukan diriku sendiri gitu. Mungkin karena aku udah lama banget nggak nulis sejak SMP. Nah, jadi aku tuh mulai kehilangan diri mungkin pas lagi SMK ya, SMA atau SMK tadi aku bilangnya SMA, aku tuh SMK ya teman-teman, kejuruan, jadi itu tuh bisa langsung kerja gitu kalau habis lulus. Nah, jadi setelah aku rutin journaling, aku tuh bisa lebih bisa mengelola emosi gitu, lebih bisa mengenali diri sendiri gitu, lebih bisa, oh ternyata aku lagi sedih nih, aku sedih karena ini. Dulu tuh pas lagi aku emosi yang meledak-ledak itu, aku tuh nggak tahu kenapa aku bisa semarah itu dan pengen nyakitin diri sendiri. Nah, sekarang aku udah lebih terkontrol karena isi pikiran aku yang tadinya itu mengendap, sekarang tuh udah kayak plong aja gitu, karena setiap hari aku tuliskan itu di buku gitu. Jadi semua pikiran-pikiran aku yang mungkin ruwet, yang berisik, yang penuh banget, itu bisa aku keluarin gitu. Karena apalagi kalau energi negatif ya teman-teman, itu tuh emang harus dikeluarin. Nah, bagi teman-teman, ini tuh penting banget. Kalau kalian mau nikah, pastiin kalian itu udah selesai sama diri kalian sendiri, kalian udah sembuh, kalian udah berdamai sama diri kalian sendiri. Karena apa? Ini bisa merugikan keduanya gitu. Aku juga rugi, pasangan aku juga apalagi gitu, dia pasti kaget gitu kan, oh ternyata dia aslinya Sumala gitu. Nah, sejak itu juga pemikiran aku terhadap orang-orang yang orang-orang yang mungkin memperlihatkan vulnerable, orang yang memperlihatkan kesedihannya atau ingin bercerita tentang emosinya gitu, itu tuh bukan untuk terlihat lemah atau terlihat menyedihkan gitu, itu untuk mengeluarkan energi negatifnya kayak gitu. Tapi ya nah ini ya teman-teman, kalau teman-teman tuh punya teman dekat, punya suami atau punya kerabat yang dekat gitu, kalau misalkan ada apa-apa, kalian tuh harus bisa mengungkapkan itu, bisa bercerita gitu. Yang terpenting sama orang-orang yang kalian percaya gitu. Nah, sekarang alhamdulillah aku udah punya suami yang sangat mensupport aku gitu. Nah, sejak jurnal ini aku tuh bener-bener ngerasa perubahan, begitu banyak perubahan di dalam hidup aku gitu. Nah, mulai dari aku udah nggak suka memendam emosi gitu, misalkan ada masalah apapun aku pasti langsung ungkapin gitu. Nah, terus misalnya ke teman atau ke suami gitu ya, aku langsung ungkapin aja gitu, masalahnya ini gitu. Dan kalaupun misalkan aku belum siap, aku udah ungkapin itu ke buku gitu, ke jurnal ini gitu.
Nah, perubahan yang paling terasa banget itu aku sekarang lebih mencintai diri sendiri, karena setiap kita journaling atau menulis itu kan kita sambil mikir ya, kita tuh kayak seolah lagi ngobrol sama diri kita sendiri gitu, kita terkonek sama diri kita sendiri gitu. Jadi kita bisa menganggap kita tuh lagi ngobrol sama temen gitu, dan itu tuh ternyata asik banget loh teman-teman. Nah, ini dia perbedaannya ya sama diary. Kalau diary kan kita cuma dear diary aku sekarang lagi ngerasa kesel, aku sekarang lagi ngerasa marah karena gini gitu, cuma kayak curhat aja gitu kan. Nah, kalau journaling itu lebih apa ya, dia itu bisa menarik lurus benang yang tadinya tuh kusut gitu. Jadi kita bisa kayak, hari ini aku merasa misalkan merasa bimbang atau merasa khawatir atau merasa overthinking gitu. Nah, terus kita buat question lagi gitu, hal-hal apa yang bikin kamu ngerasa kayak gini, terus yang harus kamu lakukan supaya overthinking kamu itu nggak berlebihan gitu. Jadi kita tuh bertanya dan menjawab sendiri gitu. Jadi lama-lama itu akan ketemu walaupun nggak semua masalah itu langsung clear ya, langsung selesai. Cuma setidaknya kita tuh lebih bisa berpikir jernih aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lebih mengenali emosi kita sendiri gitu, bisa mengenali apa yang kita rasain dan cara kita menanganinya. Tapi bukan berarti kita udah journaling kita nggak boleh nangis, kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh marah gitu. Enggak ya teman-teman. Jadi misalkan kalian mikirnya, oh dia udah, kan kamu udah journaling, harusnya kan kamu udah melampiaskan itu ke buku. Enggak juga ya teman-teman. Journaling itu sebenarnya untuk kita tuh lebih mindful aja gitu. Jadi kita tuh nggak langsung bereaksi yang mungkin bakal ngerugiin kita juga gitu. Jadi kalau journaling itu lebih ke penerimaan diri gitu. Jadi kita terima dulu semua emosi itu. Oh, ternyata aku lagi sedih, karena aku kayak gini. Aku bahagia karena gini. Aku bersyukur karena ya, dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Kita tuh lebih menerima itu gitu. Jadi kita tuh nggak memendam perasaan itu dan akhirnya malah bisa jadi bom di suatu hari nanti gitu. Kayak saya. Gitu teman-teman. Bedanya aku sebelum dan sesudah journaling. Oke, segitu dulu video dari aku ya teman-teman. Ini aku tuh niatnya cuma sharing aja ke teman-teman semua. Barangkali ada yang sama gitu sama perasaan aku, sama apa yang aku jalanin gitu selama ini. Kalian gak sendirian. Usahain apapun yang kalian rasain, kalian tuh terima dulu, dan kalau bisa cerita sama orang terdekat kalian gitu. Cerita dan menumpahkan itu kalian bisa menumpahkan itu di journaling. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka video yang seperti ini, jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Nanti aku bakal mungkin bahas tentang journaling lagi gitu di minggu depan mungkin. Komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.